Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa syukur kita pada hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat pada hari ini. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada kelompok kami ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah paradigma baru di dunia pendidikan yang dimana akan terjadi pembaruan kurikulum yang sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum sekolah penggerak ya. Pada kurikulum sekolah penggerak ini akan lebih menekankan pada pendidikan yang memerdekakan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara ya ibu-ibu, udah pada tahu kan Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Ya Pak. Tokoh pendidikan kita. Beliau berpendapat bahwa pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu, filosofi yang sangat terkenal ya, yaitu pada tahu kan ibu-ibu ya, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani, yang artinya itu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini ada satu slide menarik dari kita itu tentang 5 pokok pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita saksikan dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak, tentang ini. Udah terlihat ibu-ibu, bapak? Sudah? Udah ya. Ini nih, Ki Hajar Dewantara itu punya 5 pokok pikiran. Yang pertama itu rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang berkualitas sesuai kepentingan hidup berbudaya dan kepentingan hidup bermasyarakat. Kemudian beliau juga menyarankan pikirannya jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Kemudian bermain adalah tuntunan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah menjadi padi menjadi jagung atau sebaliknya. Yang tadi disebutkan itu slogan dari Ki Hajar Dewantara, masuk dalam 5 pokok pikiran dia, yaitu ingarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan lebih mendalam tentang bagaimana karakter Pancasila itu sendiri ya, yang di dalamnya mencakup kelompok kita ini akan membahas tentang kerangka kurikulum. Jadi ini anggota kelompok kami, dan nanti yang akan dibahas lebih dalam yaitu yang pertama kerangka dasar kurikulum. Nanti akan disampaikan oleh Bu Rini Agustina. Ya Bu Rini ya, siap? Ya, kemudian yang kedua itu profil pelajar Pancasila. Nanti akan disampaikan oleh Bu Aida Kaniati. Selanjutnya struktur kurikulum. Nanti seperti apa struktur kurikulum nanti akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin.
Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen oleh Ibu Junita yang nanti akan disampaikan. Mungkin seperti itu gambaran pada pembelajaran kali ini. Kita akan mulai dulu pembelajaran kita agar mendapatkan berkah dari Allah. Kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu tentang karakter Pancasila, akan lebih dalam dibahas tentang kerangka kurikulum pada kesempatan kali ini. Yang akan membahas tentang kerangka dasar kurikulum yaitu Bu Rini ya, bagian Bu Rini sekarang silakan. Bu Rini sudah siap? Siap, Pak. Ya, silakan Bu Rini. Ini ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan apa yang diharapkan dari pelatihan unit modul kerangka kurikulum. Peserta dapat menggunakan materi yang diajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi kepentingan dari tingkat pusat sampai tujuan pendidikan dan menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Terus, capaian dari unit modul adalah kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, di sini ada pendahuluan dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip, dan pembelajaran asesmen. Di sini kerangka dasar kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan pendampingan baru. Maka terbentuk kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pendampingan kewenangan antara pemerintah dan pusat dan satuan pendidikan. Yang selanjutnya, kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan 1. Struktur kurikulum, 2. Profil pelajar Pancasila, yang ketiga capaian pembelajaran, yang keempat prinsip pembelajaran asesmen. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Nah, yang selanjutnya kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Di sini ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, dan standar standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, capaian dalam pembelajaran ada visi, misi, tujuan pendidikan, dan ada profil pembelajaran khas satuan pendidikan kurikulum. Yang ketiga, konteks dan kurang besar, Pak. Maaf. Kebijakan lokal ya. Ya, kontekstual dan kebijakan lokal. Yang keempat, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kelima, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rini. Itu gambaran tentang bagaimana kita mengetahui kerangka dasar dari kurikulum itu sendiri ya, Ibu Bapak. Nanti kita juga akan membahas
bagaimana sih dari nantinya mengetahui apa saja profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan dibahas oleh Ibu Aida ya nanti profil pelajar Pancasila. Kepada Bu Aida sudah siap? Kita akan membahas Siap, Pak. profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Aida. Terima kasih pada Pak Irfan. Terima kasih kepada pemberi materi sebelumnya, kepada Ibu Rini. Sekarang saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada 6. Satu, sebentar Pak, kurang jelas. 1, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pengertiannya, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya di sini, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi beragam budaya daerah, nasional, dan global. Selanjutnya yang nomor 3, mandiri. Maksud di sini, pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas perkembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Terus yang profil yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya nomor 5, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Nomor 6, yaitu kreatif. Di sini, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Demikian. Silakan. Terima kasih Ibu, jelas sekali ya tentang definisi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang bertanya, silakan dari kelompok yang lain, silakan. Raisen ya. Saya Pak. Silakan Pak Saifuddin. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya ingin memperjelas saja Ya. dalam kebinekaan global itu dalam arti kata lain siswa atau peserta didik itu memiliki sifat atau karakter toleransi. Itu saja saya hanya ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ini penambahan ya dari penekanan dari berkebinekaan global itu sendiri ya. Kalau kita ini terkait dengan pendidikan agama Islam ini ada di mana nih karakter Pancasilanya nih paling unggul, paling penting ini? Kira-kira Bu? Di nomor 1, Pak. Di nomor 1 ya, apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Iya, itu berarti kita harus menjadikan profil Pancasila ini sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri ya. Kalau agama Islam yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dimensi yang lainnya juga
berpengaruh kepada profil pelajar Pancasila yang diharapkan ini ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Aida sama Bapak Saifuddin. Nanti kita akan lebih mendalam lagi nih. Tadi kan udah dibahas tentang kerangka dasar, juga bahas juga definisi profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan lebih mendalam lagi kepada struktur kurikulum nih. Struktur kurikulum ini akan dibahas oleh Bapak Saifuddin. Pada Bapak Saifuddin, maka dipersilahkan. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Abad. Lebih dahulu mari kita ucapkan selamat kepada pemateri Bu apa tadi Ibu Aida, Bu Aida dan Ibu Rini ya, yang di sini kita berikan aplaus. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur kurikulum, pembelajaran penggerak dan SMK keunggulan. Ini merupakan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, yaitu tentunya yang terdekat yaitu K13 atau kurikulum 13. Dalam struktur kurikulum ini, satu, berbasis kompetensi ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu keseluruhan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum sebelumnya kan pengetahuan dan keterampilan serta sikap itu adalah tersendiri ya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya itu bersifat fleksibel ya. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase-fase. Ada fase A, B, C, dan seterusnya ya. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau TAR, kebutuhan, kecepatan, dan gaya pembelajarannya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai potensi yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga, dari struktur kurikulum ini adalah karakter Pancasila. Di sini ada sinergitas antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Aida tadi. Kemudian penguatan literasi dan numerasi. Ada kompetensi dasar yang kuat yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Dari kompetensi dasar yang satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Contohnya, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Dalam hal ini, tidak benar bahwa literasi dan numerasi itu hanya terkait pada mapel bahasa Indonesia dan matematika saja. Kemudian berikutnya struktur kurikulum. Di sini ada PAUD, SD, SMP, dan SMK ya. Kalau kita itu guru-guru SD, mari kita bahas tentang perubahan mata atau kurikulum SD perubahan. Kurikulum 2012, IPA dan IPS dipisah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ada IPA, ada IPS seperti yang sudah itu. Namun pada kurikulum sekolah penggerak atau SMK bermutu ada IPA untuk pelajaran di pelajar SD, IPA dan IPS itu gabung. Jadi IPA. Kalau di SMP tidak ya. Kan tematik. Kalau dari kurikulum ini sekolah pelajar penggerak itu adalah kurikulum itu kurikulum pendekatannya terorganisasi
muatan pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik dan sebagainya merupakan kewenangan satuan pendidikan. Dalam hal ini sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih kepada pendekatan yang berbasis mata pelajaran. Itu barangkali yang bisa dapat saya sampaikan tentang struktur kurikulum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Saifuddin telah menyampaikan apa itu tentang tadi disampaikan oleh Bapak Saifuddin tentang struktur kurikulum. Sedikit kita mengevaluasi atau melihat apa sih perubahan di SD ini yang paling signifikan ya dari struktur kurikulum ini. Pertama itu ya kalau dulu IPA dan IPS itu sendiri-sendiri ya di SD itu ya. Kemudian sekarang di arah perubahan pembelajaran baru ini IPA dan IPS menjadi IPAS gitu ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial gitu ya. Kemudian di pendekatan tematik ini pengorganisasian muatan pembelajarannya berbasis mata pelajaran dan tematik dan sebagainya. Kewenangan dari untuk sekolah sendiri gitu, dari sekolah satuan pendidikan. Ya itu ya di sini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Saifuddin, sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Itu dikembalikan lagi ke satuan pendidikan. Seperti itu ya mungkin Pak Saifuddin yang saya tangkap mungkin ya. Kemudian setelah kita mengetahui dari berbagai pemateri tadi dari rangka dasar kurikulum ini, ya pertama dari Bu Rini tadi ya, profil pelajar Pancasila dari Bu Aida, terus kemudian yang baru saja disampaikan dari Pak Saifuddin tentang struktur kurikulum. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang prinsip pembelajaran dan asesmen nih, seperti apa nih di kurikulum sekolah penggerak ini. Ini akan disampaikan oleh Bu Junita Apiani untuk prinsip pembelajaran dan asesmen. Silakan Bu Junita, sudah siap ya untuk materinya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ervan sebagai moderator sekaligus pemateri juga ya pada hari ini. Ya. Alhamdulillah Ibu Bapak masih semangat. Alhamdulillah semangat. Nah, coba saya cek semangatnya ya. Kita semangat dulu ya Ibu Bapak ya. Boleh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, baik. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Ibu Bapak. Alhamdulillah pada materi hari ini sangat luar biasa sekali ya. Di mana kita hari ini akan mempelajari materi mengenai kerangka kurikulum. Setelah tadi kita mendengarkan beberapa materi baik itu dari dari awal yang tadi mengenai kerangka dasar, profil pelajar Pancasila, karakteristik kerangka kurikulum di sekolah penggerak itu seperti apa, dan mungkin sekarang kita akan mempelajari tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya, coba sebelum saya melanjutkan, kira-kira di sini ada yang tahu kata kunci dari prinsip itu sendiri? Coba silahkan boleh angkat tangan. Prinsip, apa itu prinsip? Jangan takut salah ya Ibu Bapak ya, harus tetap semangat. Ya. Gimana peserta yang lain? Prinsip itu apa ya? Pondasi atau gimana ya? Pondasi, boleh pondasi. Boleh. Silakan yang lain. Ya, ya kadang Ibu Bapak kita sendiri, ya boleh. Ibu siapa ini? Bu Aida. Bu Aida, silakan. Prinsip itu Bu. Itu adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir kali.
Ya, bertindak dan sebagainya. Iya, dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih 100 buat Ibu. Alhamdulillah. Nah, itu ya sebagai acuan ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini, prinsip ialah nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Nah, jadi di sini bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Di sini penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Nah, karena kan Ibu Bapak ya perlu kita ketahui juga, mungkin di sekolah Ibu Bapak juga, satu sekolah dengan sekolah yang lain itu pasti berbeda ya. Memiliki siswa dengan jumlah sekian, misalkan dalam suatu kelas saja, 20 siswa, itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Ya, Ibu Bapak. Betul, betul. Ya, pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, di sini kita harus mengetahui apa saja prinsip pembelajaran serta asesmen yang mungkin akan diberikan kepada peserta didik kita. Ya, mangga selanjutnya Pak Ervan. Ya, di sini ada 5 prinsip pembelajaran yang mungkin akan menjadi panduan kita. Nah, di sini apa saja sih prinsip pembelajaran profil untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu? Nah, seperti tadi ya sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ada beberapa profil pelajar Pancasila itu ya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih untuk mewujudkan pembelajaran yang bisa mewujudkan peserta didik itu berfokus pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama bisa Ibu Bapak lihat juga di sini ya, ialah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan. Nah, ini adalah salah satu prinsip pembelajaran yang keempat, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir ialah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, bisa disimpulkan di sini Ibu Bapak bahwa prinsip pembelajaran dalam program sekolah penggerak ini ya, bahwa dalam kerangka kurikulum ini beberapa prinsipnya mungkin yang harus kita mungkin lebih dicermati gitu, bahwa dalam prinsip pembelajaran ini kita sangat membutuhkan sekali beberapa mitra gitu ya. Selain kita bisa mengidentifikasi peserta didik, bagaimana kita memberikan materi terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda mungkin. Yang satu ada yang sudah bisa membaca, yang satu belum bisa membaca, yang satu sudah memahami, yang satu lagi belum memahami. Nah, kira-kira Ibu Bapak, jika Ibu Bapak mendapatkan siswa yang kebetulan misalkan memiliki kemampuan yang berbeda, apakah pembelajaran harus diberikan sama? Berbeda pula mungkin, Bu. Tidak berbeda pula, Bu. Harus sesuai dengan kemampuan siswanya ya. Oh iya. Coba silakan, siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh misalkan dalam pembelajaran itu sendiri. Karena di sini kebetulan kan
guru mapel PAI semua ya Ibu Bapak ya. Iya. Ya, Ya kadang bisa ya Bu, suka ada yang ini apa kelas 1 misalkan. ya, Ada yang lancar dan tahu arti tentang Al-Fatihah, tapi ada juga yang belum bisa gitu. Ada juga yang belum hafal, ada yang lancar, ada yang enggak. Itu seperti apa Bu dalam nah, nantinya ke depannya ya. ya. Sama ya Pak ya, karena mungkin pasti ada saja gitu. Tapi itu jangan dijadikan sebagai apa ya Pak ya, mungkin sebagai hambatan gitu. Hambatan. Ya. Ya, justru kita sebagai pendidik mungkin mencari solusi bagaimana kita memberikan atau mengarahkan anak yang misalkan belum paham atau anak yang belum bisa membaca. Nah, mungkin karena proses belajar membaca ini lumayan panjang juga gitu ya Pak, apalagi kita sebagai guru mapel PAI gitu. Nah, mungkin disitulah saatnya kita membangun kerjasama terutama dengan orang tua. Ya, orang tua. Mungkin bagaimana si anak itu setiap harinya belajar di rumah, bagaimana untuk memberikan pembelajarannya gitu mungkin ya. Nah, jadi di sini keterkaitan antara kita terhadap peserta didik, kerjasama kita terhadap orang tua peserta didik itu sendiri ya, jadi sangat diperlukan sekali. Nah, mungkin di sini ada pembahasan asesmennya ya Pak ya Ibu Bapak ya, tapi insya Allah akan kita sampaikan di pembelajaran selanjutnya ya, karena cukup sangat Terbatas waktu. terbatas waktu juga gitu ya Ibu Bapak. Iya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat Ibu Bapak pahami dan bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita masing-masing ya. Amin. Baiklah, mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip pembelajaran dalam program sekolah penggerak ini. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih Ibu Junita telah menjelaskan lebih dalam lagi tentang prinsip pembelajaran dan asesmen ini. Sehingga kita tahu nih ya, dari pertama itu perbedaannya dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekolah penggerak ini lebih mendalam atau lebih terfokus kepada peserta didik mungkin ya. Dan menitik beratkan bahwa pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Pernyataan tersebut merupakan rumusan dari profil pelajar Pancasila yang telah kita bahas dari awal sampai akhir ini melalui kerangka dasar kurikulum yang akan kita arungi bersama nanti di tahun ajaran baru, yaitu tentang sekolah penggerak gitu ya, yang menitik beratkan kepada profil pelajar Pancasila menjadi tujuannya. Ya, mungkin ini belum semuanya terbahas, tapi insya Allah dalam kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa disampaikan kepada yang belum mengikuti diklat serta sekolah penggerak ini, program sekolah penggerak ini, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kita ke depannya dan menjadi pendidikan yang lebih baik gitu. Mungkin ya Ibu-ibu sepakat? Ya, mungkin itu saja penampilan dari kelompok 1 Ki Hajar Dewantara ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dikembangkan tadi di kehidupan atau di pembelajaran yang sesungguhnya nanti di sekolah ya. Mungkin saya akhiri saja kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama Ibu-ibu. Alhamdulillah. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan yang tidak saya sengaja kepada Ibu-ibu.
Dan terima kasih kepada semuanya yang telah